Swastiastu. Rahajeng. Pada berbagai kesempatan di video-video saya sebelumnya, banyak sekali tanggapan, khususnya tanggapan dari kawan-kawan kita yang di luar agama Hindu, yang mempertanyakan bahwa umat Hindu ini mempunyai banyak Tuhan. Karena pada waktu itu saya sempat membuat video tentang Krishna dan Siwa. Sebenarnya kalau dipahami, konten-konten yang ada pada video Sloka Weda mengarah kepada umat Hindu sebenarnya. Tetapi karena ini informasi yang bersifat umum, tentu kita tidak menutup kemungkinan video-video Sloka Weda juga ditonton oleh umat yang di luar keyakinan Hindu. Tetapi ini tidak menjadi masalah, karena kita sangat terbuka untuk memberikan pengertian atau memberikan jawaban kepada kawan-kawan yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang konsep ketuhanan yang mungkin berbeda dengan pemahaman atau pengertian dari berbagai agama yang dianut oleh kawan-kawan. Kalau kita bicara tentang Tuhan, yang paling utama yang muncul itu kan Tuhan itu maha kuasa. Kalau kita berbicara tentang maha kuasa, jadi beliau ini mampu melakukan apapun. Bisa juga dikatakan beliau berwujud, bisa juga beliau dikatakan tidak berwujud. Inilah salah satu aspek Tuhan yang dikatakan acintya kalau dalam agama Hindu. Acintya itu adalah tak terbayangkan. Artinya indria-indria kita itu tidak mampu membayangkan tentang Tuhan secara utuh. Karena itu kita perlu panduan. Panduan itu yang disebut sebagai otoritas. Dan pada kesempatan ini yang dikatakan otoritas itu adalah sastra. Dalam agama Hindu kita mengerti, kita meyakini bahwa Weda itu turun dari napas Tuhan dan ditulis oleh Tuhan sendiri dalam penjelmaan beliau yang bernama Srila Vyasadeva atau Bhagawan biasa yang dikenal pada umumnya. Karena itu apapun yang disampaikan dalam Weda itu adalah sebuah kebenaran. Jadi aspek Tuhan yang berwujud dan tidak berwujud itu bisa dimiliki Tuhan secara sekaligus, terlihat dan tidak terlihat. Terlihat saat kita mempunyai mata yang cocok atau mempunyai kesucian untuk melihat Tuhan. Dan tidak terlihat saat kita belum mampu melihat Tuhan. Dan bagaimana dengan awatara-awatara Tuhan? Seperti Brahma, Wisnu, Siwa, kan? Itu dijelaskan sebagai perwujudan Tuhan yang melaksanakan tugas-tugas tertentu. Kalau kita analogikan seperti halnya kita lah. Kalau di rumah tangga, mungkin kita dikenal sebagai ayah atau kepala keluarga. Tapi setelah keluar, kita bertindak dengan profesi yang berbeda, kita mempunyai nama yang berbeda. Mungkin saja saya di rumah dipanggil ayah. Setelah saya di kantor atau di sekolah mungkin dipanggil Pak Guru. Kalau saya menjadi petani, mungkin saya dipanggil sebagai Pak Tani. Begitulah analogi yang bisa kita terima dengan akal sehat kita. Tuhan pun demikian. Saat beliau bertindak sebagai pelebur yang perkasa yang meleburkan alam semesta, beliau dikenal sebagai Siwa. Saat beliau bertindak sebagai pencipta alam semesta, beliau dikenal sebagai Brahma. Saat beliau memelihara, menjaga semua makhluk hidup, beliau dikenal sebagai Wisnu. Jadi Tuhan itu satu, namun beliau dipanggil dengan berbagai nama berdasarkan kegiatan beliau di dunia material atau di dunia rohani. Bukan berarti saat beliau turun menjadi Siwa, ada lagi Tuhan yang lain menjadi Wisnu, bukan. Jadi inilah yang dikatakan sebagai Maha Kuasa. Beliau kuasa dalam wujud beliau sebagai satu atau
yang esa kalau kita kenal. Beliau juga mampu memperbanyak dirinya dan dikenal dengan kegiatan-kegiatan tertentu. Karena itu dalam Weda memang diberikan pengertian yang banyak mengenai Tuhan. Kalau kita bicara Tuhan ini maha kuasa, kuasa dalam bidang apa? Itu dijelaskan di dalam Weda. Kita bicara Tuhan ini maha besar, seberapa besarnya Tuhan? Kalau kita lihat dari beberapa penjelasan dalam Weda, Tuhan ini dikatakan sebagai maha besar. Wajar beliau dikatakan maha besar, kenapa? Karena setiap hembusan napas beliau, seluruh alam semesta ini masuk melalui pori-pori perwujudan Tuhan yang bernama Karana Dakasa Wisnu. Jadi demikian, beliau juga dikatakan sebagai yang maha kecil. Bagaimana maha kecilnya Tuhan? Kalau dalam Weda dijelaskan bahwa Tuhan itu menjadi maha kecil ketika beliau masuk ke dalam setiap atom. Partikel terkecil itu adalah atom, yang dijelaskan yang mampu dilihat oleh para ilmuwan. Dan di setiap atom ini ada Tuhan. Seberapa kecilnya atom itu, di dalamnya ada Tuhan. Jadi begitu, Weda memberikan pengertian, menyebutkan Tuhan itu maha kuasa. Kuasa dalam bidang apa itu juga diberikan contohnya. Jadi bukan hanya sekedar penjelasan semata bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha suci, maha besar, maha kecil, maha dan sebagainya. Bukan hanya sebutan semata. Weda menjelaskan lebih lanjut bagaimana beliau maha besar, bagaimana beliau maha kecil. Seperti itu. Karena kita terbiasa dengan konsep kita secara materi. Jadi seolah-olah kita ini melihat Tuhan maha kuasa itu hanya satu. Tuhan yang maha kuasa itu satu. Tapi kita tidak melihat kekuasaan beliau seperti apa. Ujung-ujungnya bukan kita melihat Tuhan sebagai yang maha kuasa, tetapi kita sedang membatasi Tuhan karena konsep kita yang selalu mengatakan bahwa Tuhan itu satu, tiada duanya. Ya memang benar Tuhan itu satu, tidak ada duanya, tapi beliau mampu memperbanyak dirinya sehingga beliau juga dikenal sebagai yang berada di mana-mana. Inilah cara kita sebagai umat beragama mengerti bagaimana Tuhan harusnya dimengerti. Jadi bukan hanya berkeyakinan, tapi keyakinannya bersifat buta. Kenapa saya katakan buta? Karena tidak mempunyai dasar atau landasan. Seperti kita memberikan pengertian sama anak kecil, diterima begitu saja. Nanti setelah dewasa akan menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Inilah saat seorang mendapatkan pertanyaan-pertanyaan semacam ini, kalau dalam referensi kita tidak memberikan penjelasan yang jelas, ujung-ujungnya kita akan mengatakan bahwa itu hanya Tuhan yang tahu, bukan wewenang kita untuk menjelaskan tentang Tuhan. Bukan seperti itu. Jadi justru seharusnya kita sebagai umat yang beragama mengerti satu hal ini, bahwa tujuan kita beragama yaitu satu itu, Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita tidak mempunyai gambaran yang jelas, kita tidak mempunyai informasi yang jelas tentang Tuhan, maka hasilnya juga kita tidak akan jelas. Karena itu dalam Weda pun dijelaskan bahwa Tuhan itu seperti ini, bahwa beliau itu maha kuasa saat beliau mampu berada dalam berbagai aspek. Itu maha kuasa. Beliau mempunyai alam rohani yang bernama moksa. Di sana seperti apa itu dijelaskan juga dengan baik di dalam sastra-sastra Weda. Karena itu jelas sekali bahwa perbedaan antara alamnya Tuhan yang Maha Esa dengan alam yang diciptakan Tuhan untuk makhluk hidup yang sedang dalam proses perbaikan diri agar bisa mencapai kepada Tuhan itu berbeda.
dan sangat jauh sekali pengertiannya. Di dunia material ini kita berusaha untuk mencapai kenikmatan-kenikmatan yang bersifat lahiriah. Karena itu jelas dalam Weda bahwa surga itu bukan termasuk dari tujuan dari agama Hindu. Kenapa? Karena di sana masih kenikmatan-kenikmatan yang bersifat lahiriah, hampir sama seperti di bumi. Kita menuju alam rohani yang bernama moksa. Di sana kita mendapatkan kebahagiaan yang melampaui hal-hal yang bersifat materi, melampaui kenikmatan-kenikmatan yang bersifat material. Baik, mungkin demikian beberapa klarifikasi dari saya mengenai konsep ketuhanan yang selama ini dipandang bahwa Tuhan itu maha kuasa, tetapi dipertanyakan kembali, kok Tuhan bisa seperti ini, kok Tuhan bisa seperti itu, kok Tuhan bisa jadi banyak, kok bisa Tuhan melakukan kegiatan seperti ini. Jadi pertanyaan seperti itu sebenarnya harusnya tidak keluar apabila kita mengerti arti maha kuasa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om.